Halo, selamat pagi dengan Bu Kiki di sini. Kemarin Coach Patrick telah mengunjungi atau datang ke latihan timnas U20, di mana pelatihnya langsung dipimpin oleh Coach Indra Safri. Waktu itu Coach Patrick juga melihat kondisi lapangan, kondisi fasilitas yang dimiliki oleh timnas Indonesia. Dia juga menyampaikan kemarin itu apabila GBK tidak ada jalur lintas, mungkin suasananya jauh lebih baik ya. Memang sekarang stadion di dunia sudah tidak memakai jalur atletik lagi, tapi mungkin Coach Patrick harus lihat JIS itu tidak ada jalur lintas sama sekali. Stadionnya juga sangat bagus, namun aksesnya masih sangat kurang. Nah, dengan kehadiran Coach Patrick di latihan timnas Indonesia U20 itu sangat bagus karena dia bisa memantau langsung bibit-bibit muda pemain Indonesia yang akan berlaga nanti di Piala Asia nanti. Coach Patrick direncanakan akan kembali ke Belanda dan akan kembali lagi pada bulan Februari nanti, di mana di bulan Februari nanti ada pertandingan antara Dewa United dan Persija Jakarta, di mana ada pemain tim nasional kita. Di Persija ada 2, di Dewa ada 3. Coach Patrick akan melihat para pemain, melihat kondisi fisik, melihat cara bermain, sekaligus nanti Coach Patrick akan mencari bibit-bibit baru yang potensial untuk bergabung di timnas. Ini merupakan hal yang penting. Kemarin waktu preskon dia bilang bahwa pemain lokal ialah jantung dari tim nasional, sedangkan pemain diaspora adalah tangan dan kaki. Dia juga bilang bahwa keduanya itu tidak bisa dipisahkan, keduanya itu sama pentingnya. Jadi mereka akan memantau seluruh pemain tim nasional yang ada. Dan Coach Patrick juga dengan dia ke Belanda, dia memudahkan untuk melihat pemain-pemain kita yang berlaga di Belanda atau di negara Eropa lainnya, untuk melihat langsung bagaimana cara mereka bermain, karena waktu yang kita miliki itu tidak begitu banyak. At least sudah udah tinggal 2 bulan saja. Makanya Coach Patrick harus melihat gaya-gaya bermain setiap para pemain, supaya nanti ketika bulan Maret nanti dia tinggal memilih siapa saja untuk ditempatkan di posisi mana. Ini merupakan suatu yang penting, karena kita tahu sendiri FIFA Matchday pada bulan Maret ini hanya sedikit, dan waktu berkumpul juga kurang lebih seminggu, jadi tidak bisa melakukan training match dan lain sebagainya. Oleh sebab itu Coach Patrick harus terjun langsung untuk melihat para pemain. Nah, info terbaru ialah Jiro sedang dalam proses naturalisasi. Apakah nanti akan bersama dengan Ole Romeni? Karena kita tahu sendiri bahwa Ole tinggal sumpah saja nanti akan bisa bermain pada bulan Maret. Jadi tinggal menunggu waktu kapan Ole bisa disumpah, atau mungkin bareng dengan Jero. Ini merupakan suatu yang sangat bagus, karena Jero bisa di berbagai macam posisi, tapi dia lebih fokus di gelandang bertahan.
nanti bisa duet dengan Tom Haye. Ini merupakan kombinasi yang sangat penting. Dengan adanya Jayao, lini tengah kita semakin kuat. Ditambah lagi Tom Haye beberapa pertandingan terakhir ini dia jarang main 90 menit. Kemarin dia main hanya 68 menit. Dengan adanya Jayao bisa menjadi backup bagi Tom Haye ataupun menjadi rekan pada saat di lapangan nanti. Nah, ini menarik. Kita lihat saja apakah Patrick akan menggunakan formasi 3-4-3 saat melawan Arab Saudi atau menggunakan formasi 4-2-3-1 ciri khas Belanda. Karena waktu yang kita miliki itu tidak banyak, untuk bereksperimen itu sangat riskan. Apakah dia akan menggunakan pola STI atau dia akan menggunakan formasi dia sendiri? Kalau menurut saya dia akan menggunakan formasi dia sendiri, karena para pemain yang ada juga sudah terbiasa dengan formasi 4-2-3-1, karena di Belanda sudah diajarkan total football sedari kecil, jadi memudahkan mereka. Lalu komunikasi yang terbangun juga antara para pemain dan pelatih juga lebih mudah, karena mereka bisa berbahasa Belanda satu sama lain. Sedangkan untuk bahasa Indonesia, Denny Lanzard merupakan keturunan Indonesia. Dia juga bisa berbahasa Indonesia walaupun tidak fasih. Itu justru menjadi penghubung bagi para pemain timnas, baik yang lokal ataupun diaspora. Ini keuntungan bagi timnas Indonesia dengan adanya masuk Patrick Kluivert. Nama Indonesia sudah banyak disorot oleh media-media internasional di 433 ataupun media-media lainnya. Beda dengan kalau kita ngelihat beda dengan negara ASEAN lain seperti Vietnam yang menang AFF, itu tidak disorot seperti Indonesia. Nah, ini yang menarik di Indonesia, bahwa sepak bolanya berkembang. Sekarang kita banyak menjadi pusat perhatian dunia. Oleh sebab itu kita harus bisa memaksimalkan setiap peluang yang ada supaya Indonesia bisa tampil di Piala Dunia. Dengan masuknya Coach Patrick, peluang Indonesia semakin besar, karena sekarang sudah tidak ada lagi terkendala mengenai bahasa antar pemain, tidak ada clash antar budaya. Karena kan kalau budaya di Eropa sana mereka banyak diskusi, dan ini mungkin akan diterapkan nanti sewaktu di timnas, jadi agak memudahkan. Namun setiap pelatih itu pasti mempunyai timnya dia sendiri. Jadi kita pasti akan melihat perubahan dalam tim di starting line up. Tidak seperti STY, pasti akan ada perubahan, karena menurut saya wajar ketika ada pergantian pelatih, pasti akan ada pergantian starting line up, karena formasi juga berubah. Jadi kita harus menghargai ketika nanti melawan Australia. Diharapkan kita jangan terlalu banyak protes, kok ini dimainin, kok ini tidak dimainin, tapi kita lihat saja hasilnya. Bahkan Ultras Garuda pun menyoroti bahwa dia bilang tidak peduli dari mana kamu berasal, tapi dia ingin melihat hasil apa yang kamu bisa berikan kepada kita gitu. Karena ini yang kita tunggu, gebrakan yang dilakukan oleh Coach Patrick. Dia juga bilang bahwa ke media bahwa saya suka akan tantangan. Jadi ini merupakan sesuatu yang menarik yang patut kita tunggu.
Kalau kita bisa mencuri poin di Australia dan bisa menang di Bahrain, itu menjaga posisi kita untuk tetap lolos di putaran final Piala Dunia nanti. Kalau kita bisa 3 kali menang lawan Australia, lawan Bahrain, dan lawan Cina, kita dipastikan bisa lolos langsung ke Piala Dunia. Ini akan menjadi sejarah besar, negara ASEAN pertama yang lolos Piala Dunia langsung, tanpa melalui jalur tuan rumah. Ini merupakan suatu yang sangat hebat apabila kita bisa lolos langsung, dan ini pasti akan mengguncang dunia, dan negara ASEAN pun juga pasti akan melihat Indonesia. Wah, Indonesia sudah jauh berkembang dibandingkan sebelumnya, Kak. Karena semenjak diisi oleh pemain diaspora, level permainan kita tuh semakin berkembang, berbeda dengan jauh sebelumnya. Walaupun sewaktu ASEAN kita sempat turun, bahkan sampai semifinal pun tidak sampai. Jadi itu amat disayangkan waktu Piala AFF kemarin, tapi sudahlah, kita lupakan itu, kita fokus ke depan. Kita tetap laga Piala Dunia nanti pada bulan Maret. Kita percaya Coach PT akan membawa timnas Indonesia lebih baik lagi. Kita dukung mereka, kita tetap memberikan support, jangan kita hujat. Kita biarkan mereka untuk melakukan tugasnya. Kita jangan menghakimi dulu. Kalau bisa pada bulan Maret kita nonton langsung ke GBK, kita menyaksikan perjuangan para timnas Indonesia. Mari kita dukung sepak bola Indonesia agar maju dan bebas dari mafia. Oke, cukup dari saya. Salam sepak bola.